Polisi di Vancouver telah lama memasukkan kami ke dalam daftar hitam anggota geng. Begitu seorang anggota geng terluka, terbunuh, atau hilang, polisi tidak akan mengajukan kasus. Kami telah lama mencapai kesepakatan diam-diam dengan polisi bahwa masalah antar geng harus diselesaikan di dunia geng. Jadi seperti yang Anda tahu, bahkan jika seorang anggota kelompok kami dibunuh oleh anggota geng lain saat menjual bedak di jalan, kami tidak akan memanggil polisi. Kami hanya akan mengumpulkan saudara-saudara kami dan menyerang kembali untuk membalaskan dendamnya, dan kemudian mengambil pensiun agar istri dan anak-anaknya tidak khawatir tentang kehidupan masa depan mereka. Di sini, dia melihat sekeliling kerumunan dan bertanya dengan suara dingin, "Jika suami, putra, saudara laki-laki Anda terbunuh saat ini, apakah Anda ingin polisi melakukan keadilan untuk Anda? Kalau begitu, jika polisi menangkap si pembunuh, yang paling bisa mereka lakukan adalah hukuman seumur hidup." Tetapi apa yang ada dalam tradisi Sisilia kita? Ini mata ganti mata, darah ganti darah. Apa yang dia katakan adalah benar. Polisi telah membuat kesepakatan diam-diam dengan geng untuk tidak saling mengganggu. Selama geng tidak menimbulkan masalah serius, polisi umumnya tidak bertanya. Lagi pula, di tempat-tempat seperti itu, geng banyak. Jika polisi mulai mencampuri urusan geng, sama halnya dengan merusak keseimbangan alam antar geng, yang akan menyebabkan geng lain bermasalah dengan polisi. Namun ke depan, lebih sulit untuk berkoordinasi. Masalah ini diintervensi. Apakah itu berarti semua masalah di masa depan harus diintervensi? Juga, geng di antara mereka sendiri sangat muak dengan orang yang menggunakan polisi untuk memecahkan masalah. Karena menurut mereka, karena setiap orang adalah anggota geng, apakah kita memiliki dendam satu sama lain atau tidak? Mereka harus berselisih dengan polisi, dan jika ada yang bermasalah lari ke polisi. Ini pasti akan memicu kemarahan di lingkaran geng dan dengan demikian ditolak secara permanen oleh mereka. Meski Ryan telah menarik diri dari dunia, namun kematian kelima putranya belum mampu membuatnya mengubah perilaku profesionalnya. Sebagai anggota geng, kali ini secara alami lebih tidak mungkin untuk melanggar prinsip. Jadi, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Dalam hal ini, kita harus lebih sabar dan menunggu. Tunggu mereka kembali, atau tunggu atasan mereka muncul." Semua orang memandangnya dan bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan ini. Godfather Ryan berbicara, "Kami memiliki lebih dari 800 orang hilang dalam satu napas kali ini. Jika mereka benar-benar mengalami kecelakaan, mereka pasti telah menyinggung seseorang yang sangat besar. Dengan pemahaman saya tentang geng, sebagian besar bisnis grup, tidak ada kemungkinan menyinggung orang yang cakap seperti itu. Jadi saya sangat ragu bahwa mereka telah menyinggung orang sebesar itu karena mereka bekerja untuk atasan." Sekarang, keluarga atas belum keluar untuk memberikan pernyataan. Jika kita memanggil polisi sekarang, tidak ada yang akan membayar 1 sen pun pensiun untuk suami, putra, saudara laki-laki, dan saudara perempuan Anda. Tapi jika kita tidak memanggil polisi, keluarga atas tentang masalah ini pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya di balik layar, setidaknya kita tidak akan membiarkan orang yang kalian cintai mati sia-sia. Poin ini, kamu harus mengerti. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian yakin. Memang mudah untuk memanggil polisi. Namun, jika anggota keluarga mereka benar-benar mengalami kecelakaan, polisi tidak akan memberikan bantuan apapun untuk kehidupan masa depan keluarga-keluarga ini, kecuali bahwa mereka dapat membantu mereka menemukan kebenaran. Banyak dari mereka tua, lemah, wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari uang, dan jika mereka tidak menerima pensiun, keluarga akan langsung bermasalah. Demi uang dan masa depan, mereka harus bersabar dan menunggu. Saat ini, laut dekat Vancouver.
speedboat pencarian keluarga Martinez akhirnya menemukan sebuah penemuan. Mereka menemukan selusin mayat terapung dan beberapa puing kapal pesiar di tengah ombak yang berjatuhan. Dan di antara tubuh-tubuh ini, ada Alan juga. Saat Alan ditemukan karena mengenakan jaket pelampung yang menggembung, jadi seluruh bagian bawah tubuhnya berada di dalam air, dengan kepala dan bahu terbuka ke permukaan. Dia memberi kesan seperti ikan yang mengapung di air laut dengan ombak yang terus bergelombang. Bahkan jika untuk sementara tersapu ke dalam air oleh ombak, dia akan segera muncul kembali karena daya apung. Ketika tubuhnya diselamatkan di atas kapal, semua orang benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Kematian Alan sangat tragis. Potongan rambut peramnya yang diwarnai kuning dan bertekstur menempel di dahinya, tepat di atas sepasang mata yang berkaca-kaca. Anak buah Martinez menemukan bahwa Alan tidak hanya mati, tetapi dia memiliki banyak luka tembak di sekujur tubuhnya. Kedua kaki dan bagian tengah kedua kaki memiliki bekas tembakan. Orang-orang keluarga Martinez yang menyelamatkannya melepas jaket pelampungnya, hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar telah ditembak di jantung juga. Tampaknya dia dibunuh dengan tembakan ke jantung dan kemudian dibuang ke laut oleh seseorang yang mengenakan jaket pelampung. Pada saat ini, salah satu pria keluarga Martinez menunjuk dahi Alan yang terhalang oleh rambutnya dan berkata, "Lihat Gus, dahi tuan muda ketiga, tampaknya memiliki kata-kata di atasnya." Ada kata-kata, pria yang menyelamatkan Alan berseru, tanpa sadar akan menyapu poni di dahinya. Ini menunjukkan kepada mereka kata-kata dan dia ketakutan dengan getaran. Kata-kata besar ini adalah gandum yang ditinggalkan Yoshua, kematian hati nurani, pantas untuk mati. Kepala tim penyelamat ketakutan ketika dia melihat pemandangan ini dan setelah beberapa saat tenang, dia buru-buru mengangkat telepon satelit dan menelepon Jesse, yang masih cemas menunggu berita di Seattle. Jesse sudah lama memberi perintah. Setiap tim penyelamat selama mereka menemukan petunjuk, harus segera melapor langsung padanya. Telepon terhubung dengan cepat, Jesse membuka mulutnya dan bertanya, "Siapa itu?" Orang yang bertanggung jawab berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda, saya Loren, bertanggung jawab atas pencarian dan penyelamatan Tuan Muda ketiga, saya telah menemukan." Jesse di ujung telepon merasakan sedikit detak. Napas seketika menjadi cepat, nada suaranya juga sedikit gelisah dan dia berkata, "Penemuan apa? Cepat bicara." Loren ragu-ragu sejenak dan berbicara, "Kami menemukan mayat Tuan Muda ketiga dan beberapa awak lainnya 12 mil laut di sebelah timur titik koordinat." Jesse di ujung telepon tiba-tiba tergagap di dalam hatinya. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa Alan telah bertemu dengan kematian sebelum waktunya, tetapi mendengar berita yang tepat, itu masih memberinya beberapa kesulitan untuk menerima. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan gigi atas dan bawahnya bahkan terus bertabrakan karena gemetar, mengeluarkan suara berderak. Sesaat kemudian, ekspresi Jesse sangat suram saat dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Ambil fotonya dan kirimkan padaku." Loren sibuk berkata, Tuan Muda ketiga dia." Jesse berteriak dengan marah, "Dia apa? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika Anda memiliki fakta katakanlah." Loren mengumpulkan keberanian dan tergagap, kembali ke Tuan Muda tertua, Tuan Muda ketiga dia. Penampilannya benar-benar terlalu menyedihkan, kamu harus siap secara mental. Hati Jesse menegang, dan hanya setelah waktu yang lama dia menguatkan dirinya dan berkata, "Saya siap, kirimkan kepada saya segera." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.